Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Fitriani dari kelas 12.1. Tanggal 17 Agustus 1945 adalah hari yang menentukan bagi bangsa ini. Proklamasi kemerdekaan telah dibacakan. Namun, perjuangan sesungguhnya baru dimulai. Dunia saat itu masih dikuasai jaringan informasi memiliki penjajah. Lantas, bagaimana kabar gembira ini bisa sampai ke telinga seluruh rakyat Indonesia, menembus sensor dan jarak? Reputasi ini akan menelusuri jejak elektronik penyebaran berita proklamasi. Jakarta menjadi titik nol para pemuda bertindak cepat dan berani. Mereka sadar sarana komunikasi harus direbut. Tokoh seperti Adam Malik dan Sultan Syahrir berperan besar. Saluran utama yang digunakan adalah radio. Meskipun pemancar masih dikuasai Jepang, sekelompok pemuda berhasil menyiarkan kabar proklamasi secara diam-diam. Yusuf Reno di Pero tercatat sebagai salah satu penyair yang gigih. Selain radio, kantor berita Domei atau Cikal Bakal Antara juga menjadi medan pertempuran informasi. Berita diketik, digandakan, dan disebarkan dalam bentuk selebaran dan pamflet. Seringkali beresiko tinggi. Keberanian para wartawan dan kurir di Jakarta memastikan kabar kemerdekaan penyebaran dalam hitungan jam. Begitu kabar terverifikasi, estafet penyebaran bergerak keluar Jakarta. Komunikasi rahasia melalui kawat telepon dan telegram dimanfaatkan. Tokoh-tokoh perjuangan di kota besar di Jawa seperti Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya menerima kabar dalam hitungan hari. Begitu berita proklamasi tiba, hal ini memicu gerak masif, bukan hanya menyebarkan informasi tetapi juga aksi perebutan kekuasaan gedung-gedung penting, stasiun kereta api hingga kantor pemerintahan lokal diambil alih di tangan Jepang. Para pemimpin daerah bertindak cepat mengosorsi rakyat untuk mengamankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan. Tantangan terbesar adalah menginjau wilayah di Pulau Jawa. Kontrol Jepang masih kuat dan jalur komunikasi sangat terbatas. Berita proklamasi sebagai besar dibawa oleh kurir rahasia yang menempuh perjalanan berbahaya melalui laut dan udara. Di Sumatera, berita melalui diterima dalam waktu relatif cepat, memicu aksi perebutan kekuasaan yang terkoordinasi. Di Kalimantan dan wilayah Indonesia Timur, Sulawesi, Maluku, berita baru tiba dalam jangka waktu yang lebih lama. Seringkali memulai kapal dagang komunikasi radio amatir yang tersembunyi atau kontak dengan utusan sekutu. Namun, keterlibatan ini tidak mengurangi semangat. Begitu berita kemerdekaan sampai, rakyat ini di sana segera membentuk Komite Nasional Indonesia atau KNI daerah dan memulai perlawanan terhadap kekuasaan asing yang masih bercokol. Kisah penyebarluasan berita proklamasi adalah sebuah epik kolektif. Ini adalah cerminan dari inisiatif para pemuda dan tokoh daerah, serta semangat persatuan yang melintasi pulau dan lautan. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan kemerdekaan Republik Indonesia diakui, diketahui, dan dipertahankan dari Sabang hingga Merauke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.